Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahasan kita pun hari ini saya ingin bicara tentang Maulidun Nabi ya. Jadi akan membahas judulnya yaitu Nabi Muhammad Sang Teladan. Teladan itu apa? Bisa diambil dia sebagai contoh yang layak ditiru, yang pantas dan wajib kita tiru. Contoh tauladan itu contoh yang membawa kemanfaatan ketika kita menirunya. Dan contoh tauladan itu mencerahkan orang yang melihat perilakunya, itu teladan. Jadi yang memberikan makna nilai yang baik bagi orang lain ketika seseorang melakukan perbuatan baik. Nah, itu contoh teladan. Karena sekarang itu antara teladan dan telatan itu kan beda dikit aja. Ya, kita kadang telat sholat ya, kadang telat bayar utang gitu. Kadang kita telat meminta maaf gitu. Nah, jadi teladan itu memang penting. Kalau ibu-ibu mendengar istilah teladan itu biasanya suka dipakai oleh ibu-ibu perempuan biasanya. Uswatun hasanah. Nah, itu tauladan yang baik. Jadi biasanya ada tambahan di depannya itu siti gitu ya. Siti uswatun hasanah. Itu artinya adalah tauladan yang baik ya. Nah, tauladan yang baik itu ada pada diri Nabi ya. Nah, sekarang kita ingin tahu kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai sang teladan dan layak diteladani gitu. Kenapa sih Nabi itu layak disebut sebagai sang teladan? Nah, paling tidak itu ada 3 alasan kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai sang teladan. Pertama, langsung kita bahas alasan kenapa beliau disebut sebagai sang teladan. Yang pertama itu adalah karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Jadi teladan beliau itu karena akhlaknya yang mulia. Kenapa akhlak beliau begitu agung dan mulianya? Nah, itu kita bisa baca sejarah Nabi di masa kecilnya seperti apa. Usia muda dia waktu mengembala kambing hidup bersama pamannya Abu Thalib, dia tuh sudah melihatkan contoh-contoh teladan yang baik. Kemudian saat beliau membawa harta perniagaan Siti Khadijah sebelum menjadi istri beliau, itu sedirham pun atau serupiah lah bahasa kitanya ya, beliau tidak pernah menyelewengkan apalagi mengambilnya. Padahal beliau punya kesempatan untuk mengambilnya, tapi tidak beliau lakukan ya. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, tempat tidur beliau ditempati oleh sepupunya Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika orang kafir Quraisy yang menjaga rumah Abu Thalib saat itu tertidur, Ali menempatkan diri untuk tidur di tempatnya Nabi biasa tidur. Lalu Nabi Muhammad pergi malam itu, orang yang menjaga itu atas izin Allah tertidur semua. Padahal mereka sudah siap menjaga, jangan sampai keluar karena malam itu malam kayak 17 saat mereka sudah daya upaya membujuk, menyakiti, meneror, tidak berhasil, mereka lalu berkeinginan membunuh Nabi sehingga rumah Nabi Muhammad dijaga oleh mereka. Atas izin Allah mereka tertidur dan tahu-tahunya Nabi sudah bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Tapi orang Arab itu kan kayak orang yang
Kalau suku-suku Indian itu bisa mencium jejak, melacak jejak. Ya. Jadi jejak onta yang dipakai oleh Nabi dan Abu Bakar itu terlacak. Dan yang melacaknya itu adalah seorang kafir Quraisy yang gagah berani, itu namanya Daksur. Ibu pernah baca sejarah Daksur. Daksur itu bisa, dia ahli pencari jejak. Dia cari jejak itu ketemu. Dan saat ketemu itu ternyata Nabi itu sedang istirahat di bawah pohon kurma. Bukan pohon khuldi. Karena pohon khuldi di surga. Pohon kurma. Tertidur beliau di sana. Dia tidur ayam lah. Saat dia tertidur itu mendengar Abu Bakar itu langkah kuda, kaki kuda. Tak 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 gitu kan. Begitu terbangun. Nabi itu santai saja. Terbangun turun dia dengan bergegas dari kudanya dan mengambil pedangnya persis di depan Nabi. Dia todongkan Nabi sedang berbaring bersandar di pohon kurma tersebut. Nyender, kesel, capek. Apa yang terjadi? Daksur menghunuskan pedang lalu katakan, Muhammad, saya sekarang menghunuskan pedang ke dadamu. Siapa yang menjagamu sekarang? Tidak ada orang. Bakar dia sendiri udah ketakutan dan keringat dingin dia, karena Nabi nggak bawa senjata saat itu. Dia itu pengen hijrah, dia tidak perang maksudnya. Dan terjadi kemudian Nabi menjawab dengan tenang, yang melindungi saya hanya Allah. Allah, dia bilang, bukan Abu Bakar. Atau dia menjawab, oh tergantung kamu Daksur. Kalau kamu nggak membunuh saya selamat. Tolong saya dibunuh, ngemis dari amat. Tidak. Enggak nangis, enggak ada takut pun dikitnya. Dia jawab cuma satu kata saja, Allah. Ketika dia sebut Allah itulah dengan mantap Nabi Muhammad, pedang yang dipegang oleh Daksur itu enggak disangka lepas dari tangannya, karena dia kaget dan bergetar hati dia ketika mendengar jawaban Nabi seperti itu. Lalu Nabi mengambil pedang tersebut. Ketika Nabi mengambil pedang tersebut, Nabi enggak menghunuskan ke dadanya, enggak membalas seperti Daksur kepada Nabi. Tapi Nabi cuma mengatakan ketika pedang dipegang, nah sekarang saya yang megang pedang ini, siapa yang bisa menjaga kamu dari pedang ini? Apa kata Daksur? Tidak ada jawabannya, dia terdiam, tidak ada kata-kata yang keluar. Emang tidak ada yang menjaga dia? Siapa yang menjaga dia? Abu Bakar udah tenang, udah senang, alhamdulillah Nabi nggak ada apa-apain gitu kan, dia merasa bertanggung jawab. Nabi membalas tidak dia ibu apa yang dilakukan oleh Daksur? Tidak, Nabi nggak membalas. Pedang itu dia sarungkan lagi ke tempatnya di pinggang Daksur. Nih pedangmu ambil gitu kan, saya nggak butuh dan saya tidak mengancam kamu gitu kan. Ini juga lah yang akhirnya membuat Daksur saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau manusia biasa seperti kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, yang ada di otak kita itu satu kata juga, bukan Allah, tapi apa? Balas gitu kan. Itu mungkin kita kan. Atau kata-kata yang lain itu adalah dendam, begitu. Saya dendam sama dia. Suatu saat saya akan balas. Nabi tidak. Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4 ya, Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Dan sesungguhnya engkau itu Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Tidak ada orang yang bisa menyamainya. Tidak ada orang yang bisa menyamainya. Kedua, alasan beliau disebut teladan itu karena kesederhanaan. Jadi beliau itu diteladani karena hidupnya sederhana. Sederhana itu apa ibu-ibu? Sederhana itu orang yang menunjukkan hidup yang tidak, kalau dia kaya tidak sombong, kalau dia tidak punya dia tidak merasa mengeluh, kalau dia kekurangan dia merasa cukup. Jadi sederhana itu bukan berarti miskin loh ibu. Kita boleh kaya, bahkan kita dianjurkan kaya, tetapi orang kaya yang rendah hati itu yang penting.
Kalau kaya itu bagus, rendah hati. Seperti apa? Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaya tapi dia rendah hati. Nabi itu sederhana, tidak menunjukkan hidupnya. Dan pernah saya sampaikan ke ibu dalam kajian kita sebelumnya, istrinya Siti Khadijah 2/3 properti di kota Mekah itu milik istrinya. Kurang kaya apa ya? Kota loh Mekah itu saat itu. Tapi Nabi sederhana. Dan ketika Siti Khadijah meninggal, hartanya itu tidak diwariskan ke Siti Fatimah anaknya, tetapi dibagikan untuk orang Islam dan untuk dakwah Islam. Begitu sederhananya beliau. Nah, kalau kita sekarang kan sederhananya beliau. Makan, beliau juga begitu. Nabi lah yang mengajarkan kepada kita, makanlah kita saat kita lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita kadang nggak lapar aja tetap makan kok. Eman-eman nggak dimakan gitu kan? Kayak gitu kan? Kalau ibu enggak, ibu itu biasanya seneng diet. Kalau bapak itu, wah apa aja diplok aja. Udah makan malam di rumah di pos ronda ada gorengan kok seberapa aja ya habis kadang gitu. Ya kan? Jadi Nabi itu dia sering berlapar-lapar itu. Kenapa? Memang apa yang diajar oleh Nabi makan saat lapar berarti sebelum kenyang sesuai dengan teori kesehatan. Ya. Nabi itu mengajarkan kita puasa Senin Kemis supaya apa? Supaya perut kita, pencernaan kita itu bersih dari penyakit. Karena penyakit ternyata menurut kedokteran itu banyak datang ke tubuh kita itu adalah melalui makanan. Semakin banyak kita banyak makan, semakin banyak pula potensi kita mendapatkan penyakit. Makanya Nabi mengajarkan kesederhanaan itu dalam hidupnya beliau itu ya seperti itu. Tidak menyombongkan kekayaan, apalagi pamer kekayaan. Oh, istri saya ini orang kaya di Mekah. Tidak pernah Nabi itu pamer seperti itu. Ya kan? Oh, saya ini memimpin umat Islam saat itu. Nah, makanya kesederhanaan ini disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya sangat indah. Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafsi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Ini coba ibu dengarkan. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang merasa kaya hati dan dirinya dan merasa cukup. Itu saja. Itu udah kaya. Kalau kita sudah merasa apa yang Allah berikan dah cukup, kita senantiasa bersyukur, saatnya kita makan ya makan, saat kita sodako ya sodako, saat kita memberi ya memberi, itu kaya. Dan itu kaya hati. Tapi kalau ada orang kaya, dia nggak pernah merasa cukup dengan kekayaannya. Ada orang yang sudah kaya, tajir, melintir gitu ya, tapi dia tetap saja nggak pernah merasa puas, ya kan? Makanya kalau ada orang kaya itu biasanya dia ingin mewariskan kekayaannya pada keturunannya 7 turunan, ya 7 turunan. Masa akhirnya kita seringnya berada pada posisi turunan ke-8 ya Bu ya, jadi nggak masuk itu ya. Jadi ada orang tua kita kaya, ternyata kita turunan ke-8 yang nggak dapat. 7 turunan maksudnya saking berpikirnya jauh ke depan, itu anak cucu saya ini untuk keturunan saya. Kalau saya berpikir sederhana, ketika saya misalnya mikir anak saya sekolah dia tinggi, mungkin ibu juga sama. Kita bekali saja dia dengan ilmu. Bapak ibu sekolahkan kamu, nah besok kamu dengan ilmu kamu cari duit sendiri, bekal ilmu saja. Kalau ibu bisa membekali dia, oh nanti kalau kamu nggak mampu beli tanah, bapak sama ibu punya tanah tuh sekian ratus meter, bangun sendiri ya gitu. Biar anak itu mandiri, gitu. Tapi ketika anak mendapatkan sesuatu dengan mudah, lalu ketika besok dia menginginkan sesuatu dengan mudah nggak bisa, dia akhirnya mencari dengan cara yang salah, karena dia belum dapat yang mudah. Makanya kalau Nabi mengajarkan kesederhanaan itu artinya Nabi mengajarkan kepada kita, biasakan kita merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan.
Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad itu disebut sang teladan? Itu karena beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi disebut beliau itu adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Kenapa beliau pemimpin yang adil dan bijaksana? Beliau itu tidak KKN, ya, kolusi, korupsi, nepotisme. Tidak ada itu pada diri Nabi seperti itu, ya. Kalau dia misalnya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, misalnya dia ngambil nepotisme, mestinya kan khalifah pengganti beliau itu bukan Abu Bakar, tapi saudara sepupu beliau yang juga menjadi menantu beliau, siapa? Ali bin Abi Thalib. Kan mestinya kan begitu. Udahlah saya angkat mantu saya yang jadi. Nggak kayak pejabat di kita kan, mantunya jadi ini, anaknya jadi ini, gitu kan, cucunya jadi ini. Saya tidak sebut lagi, udah tahu lah pokoknya. Tapi Nabi nggak gitu. Dia katakan, walaupun saya bisa menentukan, kata Nabi, tapi Nabi ingin menjadikan yang menggantikan beliau Abu Bakar itu bukan karena berdasarkan kedekatan. Kalau kedekatannya sama Ali lah, satu nasab dia, ayahnya kakak adik kok. Abu Thalib itu adalah kakaknya Abdullah. Abdullah itu adalah ayah Nabi Muhammad. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib tidak diberi tanda oleh Nabi untuk menjadi penerus beliau. Itulah menunjukkan Nabi itu KKN-nya tidak ada. Itulah menunjukkan Nabi itu adalah pemimpin yang adil. Satu contohnya. Yang kedua, Nabi itu kan orang Mekah, hijrah ke Madinah. Orang Mekah dan orang Madinah itu karakternya beda, Bu. Orang Mekah itu agak kasar, ya. Kalau orang Madinah itu agak halus perilakunya. Nabi itu nggak beda-bedakan ya. Oh ini saya nih bawa kaum dari Mekah tinggal di Madinah, saya mengutamakan orang Mekah. Tidak. Nabi tetap menganggap sama. Orang Mekah, orang Madinah adalah bersaudara. Itu yang disebut dalam Islam itu dengan ukhuwah Islamiyah. Saudara se-Islam, saudara seiman. Nah, ada beliau beda-bedakannya. Orang Mekah diistimewakan karena dia adalah pengikut Nabi. Tidak ada. Bahkan saking senangnya orang Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan menyanyikan Alal badru alaina. Itu kan saat Nabi masuk kota Madinah kan. Mereka bilang, Muhammad ya Rasulullah, di rumah saya aja nginapnya ya. Ya satu lagi memohon, ya Rasulullah nginap di rumah saya aja ya. Ya Rasulullah nginap di rumah saya. Tidak ada. Nabi itu misalnya memilih-milih itu, oh harus kamu di rumahnya bagus ini. Wah ini rumahnya jelek, jangan rumah ini. Tidak. Apa kata Nabi? Saya nanti akan berhenti saat onta ini berhenti. Nah itu tanda. Jadi ketika Nabi masuk kota Mekah, Madinah itu bersama Abu Bakar, lalu nanti onta itu berhenti saja di rumah yang sederhana yang dipilih oleh onta itu sendiri. Itu atas petunjuk Allah tentunya ya. Nabi nggak membeda-bedakan ya. Kenapa? Karena Nabi itu adalah pemimpin yang tidak ingin menyinggung perasaan orang. Kalau nanti Nabi misalnya bilang, oh saya di rumah si Anu aja ya, kan nanti yang lain merasa gak enak ya. Oh, kenapa dia Rasulullah? Kenapa rumah saya? Nabi bilang enak aja. Udah, nanti di mana nanti ontanya berhenti, di situ saya turun. Itulah hebatnya. Sehingga tidak menyinggung perasaan orang. Waktu pencurian ada di kota Makkah, di Madinah itu, walaupun yang mencurinya tidak mesti orang Islam. Nabi mengatakan begini, kalau Fatimah binti Muhammad ketahuan mencuri, kata Nabi, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Apa artinya ini? Nabi itu bilang ke hadapan jamaahnya, kepada umatnya, siapapun yang mencuri saya nggak peduli, sekalipun itu anak saya, darah daging saya akan menghukum. Banyak dari contoh tauladan Nabi ini. Maka mari kita ambil itu semangatnya ibu-ibu ya. Semangat bagaimana Nabi itu memberikan teladan kepada kita dan kita tiru dalam kehidupan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.